Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu, bahkan rumah-Mu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi hari ini menjadi penata layanan yang baik. Menjadi penata layanan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam dunia usaha, kita pasti mengenal yang namanya owner, pemilik. Dan kita juga mengenal ada HRD, ada manajer, dan juga organ-organ lainnya yang dibentuk untuk mengelola perusahaan itu berjalan sesuai dengan harapan, keinginan sang pemilik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang berbunyi, hidup ini adalah anugerah. Yang berarti ungkapan ini mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani, apa yang kita miliki sepenuhnya berasal dari anugerah Tuhan Allah semata. Semua yang ada dalam hidup kita adalah karena karya Tuhan. Semua yang kita nikmati, semua yang kita punya, semua adalah karena pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bukan hasil usaha kita semata, melainkan pemberian Tuhan. Kita memang bebas memakainya, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkannya kepada Sang pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13 menegaskan bahwa kita dipanggil untuk menjadi penata layanan yang baik bagi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan penata layanan yang baik dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, penata layanan berasal dari kata Yunani yang berbunyi oikonomos. Terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos itu sendiri artinya adalah rumah, dan nomos itu adalah aturan, hukum, undang-undang yang berlaku. Dan dari sanalah kita mengenal istilah yang muncul dengan ekonomi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara ringkas definisi dari penata layanan adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu barang yang merupakan milik seseorang yang lebih tinggi dari dia. Penata layanan berkaitan dengan pengelolaan itu harus berlangsung sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dalam rumah, dalam organisasi, dalam perusahaan, bahkan juga di dalam gereja dan juga kegiatan lainnya. Orang yang diberi kepercayaan. Perumpamaan ini Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, yang berarti bahwa hari ini Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita bahwa semua kita yang ada di tempat ini, di ruangan ini, pada saat ini kita adalah penata layanan Allah. Amin. Kita adalah penata layanan Allah, yang berarti
kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Penata layanan atau stewardship bukan pemilik, kita bukan pemilik. Amin. Kita bukan pemilik, maka karena kita bukan pemilik dari apa yang ada dalam kehidupan kita, kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada yang memberikan otoritas pengelolaannya kepada kita. Kepada siapakah kita bertanggung jawab dalam hidup kita? Tuhan. Amin. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas anugerah, atas segala yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus mengelolanya dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan ketentuan Tuhan. Memang di satu sisi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memuji bendahara yang tidak jujur ini. Ya harus hati-hati juga. Ya Tuhan Yesus kok memuji bendahara yang tidak jujur. Yesus memuji bendahara yang tidak jujur bukan karena dia menyetujui bahwa bendahara itu melakukan tindakan-tindakan yang menghambur-hamburkan, memboroskan yang bukan miliknya demi kepentingan dirinya sendiri. Bukan itu yang Tuhan Yesus puji, hebat. Tetapi yang Tuhan puji adalah dia memikirkan masa depannya dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mewujudkan penata layanan yang baik dalam kehidupan kita? Yang pertama, semua harus dipertanggungjawabkan. Amin. Di perusahaan, di yayasan, dimanapun kita bekerja, berkarya, Bapak Ibu, maka segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita harus dipertanggungjawabkan. Ya. Seorang bendahara diberi kepercayaan oleh tuannya, tetapi ia menyalahgunakan kepercayaan itu, menghamburkan yang bukan miliknya. Memang Bapak Ibu, Tuhan memberikan independensi kepada kita supaya kita mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita demi kebutuhan kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita bebas melakukannya seturut dengan kehendak kita, apalagi sampai kita melupakan kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini hanya soal waktu Bapak Ibu. Tuhan pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Rasul Paulus berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang apa yang dia miliki, tentang apa yang dia kerjakan, tentang apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari semua itu. Apakah kita melakukannya untuk Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan di dunia ini, lakukanlah bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Memang manusia bisa kita tipu. Betul nggak? Ya, manusia bisa kita tipu, bisa kita kelabui. Tapi satu hal kebenaran yang Tuhan mau nyatakan kepada kita hari ini, bahwa Tuhan tidak bisa kita manipulatif. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Tuhan tidak bisa kita curangi. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan menuntut pertanggungan jawab dari kita.
Ini berarti hidup kita bukan milik kita. Ada lagu yang seperti ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi ini berarti hidup kita bukan milik kita, melainkan milik Allah. Apakah Allah ingin memiskinkan kita? No. Apakah Allah ingin memeras kita? Tidak. Allah mau kita sejahtera. Allah mau kita bahagia. Allah mau kita menikmati damai sejahtera dalam kehidupan ini. Tetapi segala sesuatu harus kita lakukan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk jujur. Kita dipanggil untuk jujur dalam mengelola setiap berkat dan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jujur, Bapak Ibu. Bagaimana kita memakai uang yang Tuhan percayakan kepada kita? Bagaimana kita mempergunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita? Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita Tuhan beri satu talenta yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita tidak pintar bernyanyi. Tidak semua orang pintar bernyanyi. Tapi kita punya tenaga, kita punya keahlian. Bahkan perkataan kita semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Maka perkataan kita pun harus benar-benar penuh dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini hal yang kedua yang mau kita renungkan adalah bijak mempergunakan kesempatan yang ada. Dari bendahara yang tidak jujur kita juga dapat pelajaran bahwa merencanakan masa depan yang baik adalah sangat tepat. Memang bendahara yang jujur itu bersalah. Tetapi ia dipuji karena mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memikirkan masa depannya. Tetapi harus dengan cara yang baik. Tidak dengan korupsi, tidak dengan memanipulasi. Harus dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak menyuruh, memerintahkan kita meniru, meneladani ketidakjujuran sang bendahara, tetapi hikmatnya dalam mempersiapkan masa depan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup kita singkat. Kesempatan tidak selalu datang dua kali, tapi demi memanfaatkan kesempatan, jangan menghalalkan segala cara. Amin. Jangan menghalalkan segala cara. Karena itu, penata layanan yang baik akan menggunakan setiap peluang untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal, bukan hanya bersifat sementara. Karena apa? Uang, jabatan itu sementara. Tapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Penata layanan yang baik akan menggunakan setiap peluang untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal, menolong sesama, memberkati orang lain,
terlibat dalam pelayanan, dan memperluas kerajaan Allah. Itulah yang seharusnya bagian dari kesempatan yang harus kita pakai. Maka ketika hari ini Tuhan beri kamu kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan, jangan sia-siakan. Jangan hanya pikirkan dirimu sendiri, tetapi carilah sesuatu yang bernilai kekal dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Yang ketiga, ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan penata layanan yang baik dalam hidup kita. Setia dan jujur dalam hal-hal kecil. Bapak Ibu Saudara-saudari, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita naik tangga, kita harus memulainya dari langkah yang paling rendah. Maka firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, setialah dalam perkara-perkara kecil. Karena kalau engkau tidak setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana Tuhan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Yesus menegaskan kesetiaan dalam hal kecil seperti keuangan, perkataan atau pelayanan menjadi tolok ukur pertumbuhan rohani kita. Apapun yang Tuhan percayakan bagimu, kalau hari ini Tuhan mempercayakan sedikit bagimu, bersyukurlah. Bersyukur, jangan bersungut-sungut, dan jangan juga berpikir, aku sepertinya tidak diberkati oleh Tuhan. Semua orang pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketidakjujuran dalam perkara kecil akan menjadi batu sandungan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Dalam hal kecil saja sudah tidak jujur, bagaimana dalam hal besar? Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri kita dimulai dari hal-hal kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih contoh. Di depan pengadilan itu kan ada yang sering orang putar balik pengadilan, ya. Saya sering memperhatikan kalau tidak ada polisi, ya, orang kalau dari arah sini banyak kali orang putar balik di situ. Tapi kalau ada polisi, tidak ada yang berani putar balik. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan kita dibentuk dari pola-pola hidup di hal-hal yang kecil. Ya. Molo hata-bata medok somalado peam. Peamido gabe bako. Ya. Molo nung bako udah susah dirubah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulailah dari hal sederhana. Contohnya, jujur dalam laporan, jangan ditukang-tukangi, jangan dibuat-buat, jangan dikarang-karang, jangan dipoles-poles supaya kelihatan baik. Jujur dan juga tepat waktu, itu juga hal kecil. Ya, tepat waktu. Kita ibadah jam 8, ya, berarti sebelum jam 8 harusnya kita sudah hadir. Itu hal kecil Bapak Ibu. Ya, hal kecil. Tuhan belum meminta kita seperti Rasul Paulus atau seperti Yunus. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari hal-hal sederhana. Tepat waktu. Amin. Jadi minggu depan Bapak Ibu, ya, tidak ada lagi jam 8 lewat 10 masih ada ngak-ngik-nguk di depan pintu. Amin. Kita sudah duduk semua dengan tenang, dengan saat yang teduh bersama dengan Tuhan. Ya. Tekun dalam pelayanan, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dari itu.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai setia, jujur dari hal-hal yang kecil. Yang keempat, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, hati yang mendua adalah awal dari kehancuran. Hati yang mendua, kalau dalam hubungan berpacaran, kalau sudah buka cabang, bahaya itu. Ya, mulailah ketidakjujuran. Ya, lagi di mana dek? Lagi di kantor. Padahal ada di kafe. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang mendua adalah awal dari kehancuran. Yesus menegaskan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita harus setia kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang adalah sumber dari segala anugerah dan berkat di dalam hidup kita. Amin. Dia setia, maka kita juga harus setia. Penata layanan yang baik akan menempatkan Allah sebagai pusat orientasi hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah waktunya untuk naik, percayalah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk setia hanya kepada Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, jangan pisahkan kesaksian hidupmu di dalam gereja dengan kesaksian hidupmu di luar gereja. Harus sama. Amin. Amin Bapak Ibu. Harus sama. Ya, di dalam gereja dan di luar gereja harus sama. Jangan kalau di dalam gereja beda dengan di luar gereja. Kalau di dalam gereja saja kita sudah tidak bisa berlaku seperti yang Tuhan mau, sudah dipastikan di luar gereja kita lebih daripada itu. Mari kita menjaga hati kita. Kembali Bapak Ibu, hati menjadi pusat kehidupan manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu penuh dengan iri hati, dengki, cemburu, dendam, marah, serakah, maka kehidupan yang kau hasilkan adalah yang berkaitan dengan hal-hal itu. Tentunya Tuhan tidak mau kita hidup dengan hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah penata layanan atas apa yang Tuhan percayakan. Uang, waktu, talenta, keluarga, bahkan hidup kita sendiri, semua itu bukan milik kita, tetapi dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Maka jangan menganggap saya harus sesuai dengan aturan saya, keinginan saya. Saya mau tegaskan, harus sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan. Amin. Yakinlah Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, terlalu berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita memberi, yakinlah engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan menjadi miskin dengan ketika engkau memberi kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Sama seperti bendahara yang tidak jujur itu, dimintai pertanggungjawaban. Karena tidak perform seperti sang tuan, sang pemilik, dia dipecat. Yang kedua, kita harus bijak memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberi kesempatan, pakailah dengan baik. Kita juga dituntut untuk setia dan jujur dalam hal kecil. Dalam hal kecil.
Kalau dalam hal kecil saja kita sudah mulai kompromi, yakinlah dari hal kecil, seperempat, setengah, penuh, akhirnya seluruh hidup kita penuh dengan manipulasi. Yang terakhir, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, bukan mamon. Mamon hanya sementara. Mamon pasti membawa kita kepada kehancuran kalau tidak dikelola dengan baik. Tetapi hidup di dalam Tuhan akan membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Hidup jujur, setia dan berfokus kepada Tuhan adalah modal utama agar kita dapat dipercaya untuk menerima berkat dan tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lakukanlah firman ini. Jujur dan setialah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin.